Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat darinya. Para sahabat bertanya, "Apakah itu riyadul jannah? Apakah apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hilaquz dzikr," yaitu majelis ilmu yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah kita akan menukilkan dari sebuah kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kita akan membaca dari buku tersebut ataupun meringkas dari buku tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada, yang mana di sini beliau banyak sekali menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Cuma kita tidak mungkin menyebutkan semuanya. Kita ringkas poin-poinnya, kita baca dalilnya, dan mungkin sedikit yang perlu disyarah kita syarah sesuai dengan apa yang dipahami oleh pengarang di sini. Dan itu insyaallah sangat bermanfaat bagi kita karena ini mencakup banyak permasalahan tentang keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada poin demi poin daripada tanda-tanda hari kiamat, perlu kiranya untuk kita memahami bersama bahwasanya tanda hari kiamat itu dibagi oleh para ulama menjadi dua, tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Ada mungkin yang bertanya, apa bedanya antara kedua hal itu, antara tanda-tanda kecil dengan tanda besar hari kiamat? Maka dijawab oleh pengarang di sini bahwasanya ada dua perbedaan antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil hari kiamat itu waktunya sebagian besar, kebanyakannya masih jauh daripada kejadian hari kiamat itu sendiri. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat ini sangat dekat waktunya dengan terjadinya hari kiamat atau kehancuran dunia ini. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tanda-tanda hari kiamat kecil atau tanda-tanda kecil hari kiamat itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlalu luar biasa.
tidak terlalu luar biasa. Seperti misalnya akan munculnya banyak kejahilan, perzinahan dan sebagainya. Ini kejadian-kejadian yang tidak luar biasa, artinya yang sudah dialami oleh banyak manusia. Adapun tanda besar hari kiamat, ini berkaitan dengan hal yang luar biasa, yang jarang terjadi. Seperti nanti akan dijelaskan kalau memang ada waktunya, tentang munculnya Dajjal, tentang terbitnya matahari dari arah barat. Ini tanda-tanda besar hari kiamat yang kejadiannya sangat luar biasa. Ini dua perbedaan antara tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Dan juga kita wajib meyakini tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapannya hari kiamat tersebut. Seperti yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, "Fa'akhbirni Aisyah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat itu." Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat tersebut. Dan demikian pula Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang kapan datangnya hari kiamat. Katakanlah, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, ilmu tentang kapannya hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah tidak menampakkan kapannya hari kiamat tersebut kecuali untuk dirinya sendiri. Ini yang wajib untuk kita yakini bersama. Tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah, tidak tahu tentang kapannya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta kalau ada orang yang mengatakan kiamat 2012 atau 13 atau yang lainnya. Ini adalah sekedar kedustaan yang wajib untuk kita mendustakannya. Tidak yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda hari kiamat dilihat dari segi kemunculannya atau waktu kemunculannya, dibagi oleh para ulama ada 3. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang sudah lewat dan tidak akan mungkin muncul kembali. Seperti nanti akan dicontohkan, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ini tidak akan mungkin terulang kembali, sudah melewati waktunya. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan terus akan bermunculan. Seperti tentang masalah tadi, banyaknya perzinahan atau yang lainnya sudah muncul dan terus akan bermunculan. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat yang belum muncul sampai saat ini. Khususnya nanti tentang masalah tanda-tanda besar hari kiamat. Ini pembagian tanda-tanda hari kiamat sesuai dengan waktu kemunculannya. Kemudian pengarang di sini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya banyak manusia yang mengidentikan tanda hari kiamat itu dengan sesuatu yang jelek. Namanya tanda hari kiamat pasti jelek. Ini suatu hal yang salah. Ini pemahaman yang keliru. Tidak semua tanda hari kiamat itu jelek. Namun ada yang jelek, ada yang baik. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Maka harus kita luruskan pemahaman kita bahwasanya tidak semua tanda hari kiamat itu jelek. Seperti tadi, di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya ini suatu yang baik. Ini suatu hal yang mulia, suatu nikmat Allah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman, bahwasanya diidentikan tanda hari kiamat dengan hal-hal yang jelek. Tidak semuanya. Ini sekedar muqaddimah sebelum kita masuk kepada poin-poin inti tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Pengarang Syekh Yusuf di sini menyebutkan banyak sekali tanda-tanda hari kiamat kecil. Disebutkan sekitar 57 tanda kecil hari kiamat. Disebutkan 57 tanda kecil hari kiamat. Namun tidak semua akan kita sampaikan. Kita katakan tadi, kita meringkas, kita merangkum saja. Insya Allah kita sebutkan hanya 32 saja tanda-tanda hari kiamat kecil tersebut. Kemudian insya Allah kita akan iringi
dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu ana wasa'aka hatain. Kata Rasulullah SAW, aku diutus bersamaan dengan datangnya hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah SAW. Seraya beliau mengisyaratkan kepada kedua jari beliau, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, menunjukkan akan dekatnya waktu datangnya hari kiamat dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Rasul mengatakan, bu'ithtu ana wasa'aka hatain. Aku diutus bersamaan dengan hari kiamat seperti ini. Sangat dekat waktunya dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan ini merupakan salah satu tanda kecil hari kiamat, diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara tanda kecil hari kiamat adalah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 hal yang terjadi sebelum hari kiamat. Di antaranya Rasul mengatakan, mauti, kematianku. Kematian Nabi SAW merupakan salah satu tanda hari kiamat kecil, atau tanda kecil hari kiamat. Dan ini merupakan musibah terbesar bagi kaum muslimin. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, siapa saya yang tertimpa musibah, maka ingatlah tentang apa? Musibah kematianku. Itu akan bisa meringankan kesedihannya, karena kematian Nabi SAW merupakan hal yang sangat besar bagi umat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka terkadang ketika menghadapi seperti itu sangat terguncang hati mereka, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka sangat terguncang dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mereka cintai. Sampai-sampai dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fi Rasulullah sallallahu al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Ketika saat Rasulullah sallallahu masuk ke kota Madinah, bercahaya semua apa yang ada di dalam kota Madinah dengan datangnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Namun ketika meninggalnya Nabi sallallahu, terasa kota Madinah dilanda gelap gulita. Ini adalah hal yang sangat besar bagi para sahabat Rasulullah SAW, dan ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara tanda hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis. Dan ini sudah terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau sendiri yang memimpin penaklukan terhadap Baitul Maqdis di Palestina. Beliau yang menundukkan orang-orang Yahudi dan Nasara di sana. Dan itu terjadi, disebutkan di sini pada tahun 16 Hijriah. Pada tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW pernah bersabda, lanjutan daripada tadi, kita baca agak lengkap sedikit di sini. Hadis riwayat Bukhari tadi kita sambungkan, Udositan baina yadisa. Hitunglah 6 perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah, mauti tadi, kematianku. Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Tsumma mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yaitu wabah penyakit yang akan mematikan setiap dari kalian sebagaimana penyakit binatang yang membinasakannya. Nanti akan kita masuk pada poin berikutnya.
Kemudian kita baca selanjutnya hadis tadi, Rasul mengatakan summa istifadatul mal hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Yang keempat, akan melimpah ruah harta kaum muslimin sampai-sampai seseorang diberi 100 dinar, dia tidak puas sama sekali. Masih masih murka, masih marah, dikarenakan tidak ada harganya harta seperti itu, padahal itu harta yang sangat besar harga nilainya. Ini yang keempat, melimpah ruahnya harta kekayaan kaum muslimin. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian yang berikutnya akan muncul suatu fitnah yang akan masuk ke setiap rumah dari orang-orang Arab. Kemudian summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Akan terjadinya perjanjian damai antara kalian kaum muslimin dengan banil asfar, yaitu orang-orang Romawi. Ini 6 tanda-tanda kecil hari kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam satu konteks al-hadis. Di antaranya tadi Fathu Baitul Maqdis, dalilnya sudah kita sampaikan tadi, ini sudah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kembali Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, lanjutan daripada hadis tadi, setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, kemudian akan terjadi wabah penyakit yang akan banyak mendatangkan korban-korban dari kaum muslimin. Rasul tadi mengatakan, summa mutanun ya'khudhu fikum kaquasil ghanam. Akan ada wabah penyakit yang mematikan kalian sebagaimana penyakit binatang membinasakan binatang tersebut, atau penyakit hewan ternak seperti kambing atau yang lainnya. Dan ini juga terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 tahun setelah penaklukan kota Maqdis atau Baitul Maqdis di Palestina, terjadi wabah penyakit di tempat yang bernama Amwas di Palestina juga, dan oleh karena itulah diistilahkan dengan Ta'unul Amwas atau Ta'unal Amwas, wabah penyakit yang menimpa kota Amwas atau negeri Amwas di Palestina sana. Diceritakan bahwasanya 25.000 kaum muslimin meninggal dunia pada wabah penyakit ini. Di antaranya seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan salah satu sahabat yang dikabarkan dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang bernama Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dunia terkena taun Amwas, wabah penyakit di Amwas tersebut, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini wabah penyakit yang merupakan salah satu tanda hari kiamat telah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 18 Hijriah, 2 tahun setelah penaklukan kota atau Baitul Maqdis. Ini tanda kecil hari kiamat yang keempat. Sekarang yang kelima, sesuai dengan urutan hadis tadi, istifadatul mal, melimpah ruahnya harta kekayaan kaum muslimin. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, summa istifadatul mal hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Melimpah ruahnya harta sampai jika seorang diberi harta 100 dinar yang sangat banyak nilainya, namun dia masih merasa kurang dan dia sangat marah diberikan harta seperti itu. Demikian pula dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bisadaqati minaz zahab summa la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu masa, suatu zaman
yang mana ada seseorang dia berkeliling ke tempat-tempat kaum muslimin untuk memberikan sedekah dari emas. Sedekahnya bukan uang recehan, namun apa? Shadaqah minaz zahab, uang dari emas. Namun tidak ada yang mau mengambilnya, karena semua memiliki apa? Harta tersebut. Melimpah ruahnya harta kaum muslimin pada waktu itu. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, ini sudah terjadi diantaranya pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, ataupun sebelumnya daripada Khulafa ar-Rasyidin, yang harta kaum muslimin melimpah ruah pada saat itu. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam, Dhuhurul fitan, munculnya fitnah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, summa fitnatun, kemudian munculnya fitnah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan fitnah tersebut secara umum. Bentuknya nakirah, summa fitnah, artinya banyak fitnah akan menimpa kaum muslimin. Di antara fitnah yang muncul pada zaman awail, pada zaman permulaan Islam, adalah munculnya banyak kelompok-kelompok sesat, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, bahwasanya akan terpecah belah kaum muslimin menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana ali washabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala, kata beliau, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Kelompok pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu ada 4, atau benih daripada 72 kelompok yang sesat itu adalah 4 kelompok, atau yang bisa dikatakan nenek moyangnya kelompok-kelompok sesat itu ada 4. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan yang pertama adalah Al-Khawarij, kelompok Al-Khawarij. Yang kedua, kelompok Asyiatur Rafidah, kelompok Rafidah. Di antara tanda kecil hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara bentuk fitnah itu adalah munculnya kelompok-kelompok sesat dari kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, atau dari pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwasanya asal mula kelompok-kelompok yang sesat itu ada 4. Nenek moyang kelompok sesat ada 4. Yang pertama adalah kelompok Al-Khawarij. Yang kedua adalah kelompok Syiar Rafidah. Yang ketiga adalah kelompok Al-Qadariyah. Yang keempat adalah kelompok Al-Murji'ah. Sedikit akan kita sampaikan tentang siapa mereka ini. Yang pertama Al-Khawarij. Ini benihnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Benihnya sudah ada pada zaman beliau, yaitu ketika adanya seseorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Dia memprotes pembagian harta rampasan perang oleh Rasulullah SAW. Orang itu mengatakan, "Idil ya Muhammad, berlaku adillah wahai engkau Muhammad." Kemudian Rasul pun marah seraya mengatakan, "Waihaq wa man ya'dil illam a'dil." Celaka engkau, siapa yang akan adil jika aku tidak berbuat adil? Ini kata para ulama merupakan benihnya Khawarij. Sudah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, muncullah kelompok Khawarij ini dalam skop yang lebih banyak lagi.
Yang mana di antara pelopornya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi dialah yang mempelopori terjadinya demo atau demonstrasi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi pelopor demonstrasi pertama kali itu adalah seorang Yahudi yang masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia yang memprovokasi manusia untuk mendemo Utsman, untuk melengsarkan Utsman, dan bahkan sampai terjadinya tragedi berdarah terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ikut andil dalam pembunuhan tersebut adalah di antaranya kata para ulama kelompok Al-Khawarij yang diistilahkan dengan kelompok As-Sabaiyah. Ya, kelompok Khawarij ini punya banyak sekte. Kelompok Khawarij ini terpecah lagi menjadi beberapa sekte. Di antaranya ada yang dinamakan kelompok Sabaiyah, nisbah kepada Abdullah bin Sabah al-Yahudi, karena dialah yang pelopori terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dengan dibantu oleh kelompok Al-Khawarij. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib lebih banyak lagi mereka dan lebih kuat lagi mereka, sampai terjadinya perang kepada Ali bin Abi Thalib, atau mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sampai juga terjadi pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan sebelum dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia sempat membaca 2 ayat Al-Quran. Sebelum dia menebaskan pedangnya kepada Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya Ali adalah orang yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian ayat yang kedua, dia membaca ayat, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah. Artinya dia membunuh Ali bin Abi Thalib, niatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syiar kelompok Khawarij dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang kita banyak mengistilahkan dengan apa? Kelompok teroris. Ya, syiarnya sama dengan kelompok Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kelompok teroris yang ada sekarang, syiar mereka adalah apa? Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir murtad. Setelah itu apa? Terjadilah terorisme, peledakan, penghancuran tempat-tempat fasilitas umum. Demikian pula mereka mentargetkan untuk membunuh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak ada bedanya. Seperti apa? Seperti dua sisi mata uang, tidak ada bedanya antara Khawarij yang dulu dengan kelompok teroris yang ada sekarang. Syiarnya sama, meskipun mungkin caranya mereka berbeda. Kalau dulu tidak ada peledakan dan sebagainya, namun sekarang mereka memiliki hal-hal seperti itu. Namun intinya sama, syiarnya sama dengan kelompok Khawarij terdahulu, yaitu mudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, bahkan kaum muslimin secara umum. Dan setelah itu mereka mengumandangkan jihad yang merupakan jihad yang palsu, yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kelompok Al-Khawarij. Kemudian yang kedua adalah kelompok Syiah. Yang sudah kita sampaikan tadi, pelopornya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Di samping dia mempelopori kelompok Syiah, dia juga mempelopori kelompok Al-Khawarij yang bersektekan namanya Sabaiyah. Dan pada waktu itu muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib. Dia sempat mengatakan, "Anta huwa." Engkau wahai Ali adalah dia, maksudnya engkau adalah ilah, engkau adalah Tuhan. Sampai dikejar oleh Abi Thalib, mau diberikan sanksi, namun dia lolos daripada kejaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak sekali akidah-akidah kufur ataupun sesatnya Asyiah qatalahumullah yang sekarang bermarkas di Iran sana. Dan mereka gencar untuk apa? Menggait para pelajar di negeri kita ini untuk belajar di sana agar mereka betul-betul didoktrin dan dijadikan sebagai dai-dai penyesat umat untuk mengajarkan akidah-akidah kufur mereka. Dan yang sangat jelas, mereka sangat jelas permusuhannya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sampai-sampai tokoh mereka yang bernama Al-Kulaini
mengatakan kanan nasu ahla riddah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salasa. Bahwasanya manusia sepeninggal Rasul SAW mereka itu murtad, ya. Artinya apa? Para sahabat murtad semuanya sepeninggal Rasul SAW kecuali 3. Yang pertama Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar dan Al-Miqdad. Ini 3 para sahabat yang tidak dikafirkan oleh kelompok Syiah, tentunya bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mereka apa? Mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit saja. Bahkan mereka memiliki sebuah doa yang diistilahkan dengan doa Sonamai Quraisy. Doa untuk 2 berhala Quraisy. Yang mereka maksudkan adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kita lihat orang Syiah melakukan sholat, ya, itu kalau salam tidak seperti kaum muslimin. Kalau mereka tidak menggunakan taqiyah, mereka salamnya dengan menepuk tangan mereka di atas paha mereka, ya. Bukan mereka salamnya ke kanan ke kiri menolehkan wajahnya, tidak. Namun apa? Menepukkan telapak tangan mereka ke atas paha mereka seraya berdoa, Allahumma al'an sanamai Quraisy, Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknat 2 berhala Quraisy. Semoga laknat Allah atas mereka, atas kelompok Syiah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kesesatan kelompok Syiah bahkan sampai kufur. Mereka punya mushaf selain mushaf Al-Quran yang kita miliki, yang disebut dengan mushaf Fatimah. Mereka menuhankan imam-imam mereka. Bahkan Al-Qulaini juga mengatakan bahwasanya imam-imam 12 mereka itu mengetahui kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali apa? Dengan kehendak mereka sendiri. Ini adalah ucapan-ucapan kufur orang Syiah yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Makanya bagaimana mungkin akan terjadi persatuan antara Syiah dengan Sunnah? Bagaimana mungkin bisa terjadi persatuan antara Islam dengan Syiah? Bagaimana mungkin akan terjadi persatuan antara syirik dan tauhid, antara surga dan neraka? Tidak akan mungkin bisa terjadi. Ini sekilas tentang kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian yang ketiga, kelompok Al-Qadariyah, yang muncul juga pada zaman awal-awal permulaan Islam, khususnya pada zaman sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seperti yang dikisahkan oleh Imam Muslim dalam awal kitab Sahih Muslimnya, yaitu tentang hadis Jibril, yang mana sebelum beliau membawakan hadis Jibril, beliau membawakan tentang suatu kisah, yaitu 2 orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman bin Yahya bin Ya'mar dengan Abdurrahman Al-Himyari, yang mana kedua orang tabi'in ini datang ke kota Mekah dari Basrah untuk apa? Meminta fatwa kepada para sahabat, sekaligus mereka apa? Haji atau umrah. Ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar, mereka bertanya tentang sekelompok orang yang mengatakan annal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Wa alla qadar, dan mereka mengingkari takdir. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza laqitum haula fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, beritahukanlah bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dariku. Waladi nafsu Abdullah bin Umar biyadi, demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya, lau anna li ahadim, atau lau anfaqa ahaduhum misla uhdin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, seandainya salah seorang di antara mereka itu menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan mungkin diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian beliau membawakan hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, yang di situ ada antuk minabil qadar khair wa syarih. Makanya kelompok ini dinamakan Qadariyah karena mereka apa? Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Qadariyah muncul pada zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kelompok Murji'ah ini banyak muncul pada zaman para ulama at-tabi'in. Di antara keyakinannya bahwasanya amal perbuatan bukan termasuk bagian daripada al-iman.
Mereka mengatakan bahwasanya al-amal bukan bagian daripada al-iman. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun kama la tanfa ma'a al-kufri ta'atun. Tidak memadaratkan keimanan dosanya manusia. Artinya dosa, kata mereka, tidak mempengaruhi iman. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama kekufuran. Adapun ahli sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman akan berkurang karena apa? Kemaksiatan. Dan itu yang dirasakan oleh setiap orang. Jika melakukan maksiat, pasti akan turun keimanannya. Ini secara singkat tentang fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin berupa banyaknya kelompok-kelompok sesat yang bermunculan. Di antara akarnya adalah 4 tadi. Kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Qadariyah, dan kelompok Al-Murji'ah. Dan sampai sekarang terus mereka berkembang dan mereka subur di tengah-tengah kaum muslimin yang telah banyak tertimpa kejahilan. Terutama di negeri kita ini, tanahnya subur, demikian pula dengan kelompok-kelompok sesatnya juga banyak suburnya. Ini merupakan kebenaran sabda Rasulullah SAW yang mengatakan wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan atau perpecahan, banyaknya kelompok-kelompok sesat yang ada. Ini fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin berhati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam golongan mereka. Yang hak cuma satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian di antara fitnah yang juga muncul, kata Rasulullah SAW, yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam dikarenakan urusan dunia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya suatu fitnah. Kakito ilil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di antara fitnah itu ada seseorang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yaitu dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian daripada dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti itu, menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, menjual akidahnya untuk mendapatkan suara terbanyak di parlemen dan sebagainya, menghalalkan apa yang diharamkan, melegalkan kesyirikan, kebid'ahan, menjual agama, menjual akidah untuk mendapatkan kursi di parlemen dan sebagainya. Demikian pula mereka menjual fatwa untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Sebagaimana juga Allah berfirman tentang ahli kitab, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahli kitab, atau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahli kitab la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan ahli kitab mereka la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Yaitu dengan menjual agama untuk mendapatkan urusan dunia. Dan itu yang juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya mereka-mereka yang memiliki ilmu agama, namun untuk melegalkan yang haram, mereka rela untuk berfatwa tanpa hak. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW telah terjadi banyaknya fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu fitnah yang menjadikan orang tersebut lalai dari takwa kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, sehingga dia menjual agamanya, menjual akidahnya untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Kita masuk lagi kepada poin yang ketujuh, di antara tanda kecil hari kiamat, yaitu munculnya nabi-nabi palsu.
munculnya nabi-nabi palsu. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasin kullum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai diutusnya para dajjalun, ya. Dajjalun artinya kadzabun, para pendusta. Jumlah mereka kurang lebih ada 30. Qaribun min salasin. Semuanya mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan itu juga terjadi pada zaman Ar-Rasul SAW. Adanya seorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Demikian pula Musailim Al-Kadzab. Demikian pula Tulaiha. Meskipun Tulaiha, beliau rujuk kembali ke dalam Islam dan bertobat dengan taubatan nasuha. Ya. Ada pula seorang wanita yang bernama Sajah yang dikawini oleh Musailim Al-Kadzab, sama-sama mengaku sebagai nabi. Dan disebutkan juga oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang mengaku sebagai nabi-nabi ini atau mereka yang disebut dengan nabi-nabi palsu ini, mereka juga ada para wanitanya, bukan semuanya laki-laki, namun ada juga wanita-wanita yang mengaku sebagai nabi. Rasul mengatakan, fi ummati kadzabuna dajjaluna sab'atun wa isrun. Di tengah-tengah umatku nanti akan ada para kadzabun, para pendusta, dajjalun. Jumlah mereka sab'atun wa isrun, 27. Tadi disebutkan kurang lebih ada 30. Di sini lebih tepat lagi 27. Minhum arba'un niswatin. Di antara mereka ada 4 wanita yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya tadi saja yang dikawini oleh Musailimah Al-Kadzab. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disebutkan jumlahnya 27. Ini kata para ulama sebetulnya banyak yang lebih atau lebih dari ini. Namun ini yang memiliki power, yang memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Ada jumlahnya 27. Sebenarnya lebih yang mengaku sebagai sebagai nabi. Namun disebutkan 27 ini karena yang memiliki banyak pengikut dan memiliki kekuatan itu 27 ini saja. Seperti yang ada sekarang ini adalah kelompok Ahmadiyah yang dipelopori oleh siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini merupakan nabi palsu yang masuk ke dalam kategori hadis ini, yaitu akan munculnya dajjalun kadzabun, jumlahnya ada 27 yang memiliki banyak pengikut dan memiliki kekuatan. Tidak menafikan adanya yang lainnya, namun yang tidak memiliki pengikut. Namun lebih, kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang lebih dari ini mengaku sebagai Maryam, mengaku sebagai malaikat Jibril dan sebagainya. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan al-funun junun, namanya gila itu macam-macam. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku sebagai Maryam, ada yang mengaku Jibril atau yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu kebenaran sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-8 yaitu intisyarul amni, akan tersebarnya keamanan. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul mengatakan la taqumus sa'a hatta yasira raqib bainal Iraq wa Makkah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang yang menaiki unta atau yang lainnya antara Irak dan Mekah la yakhafu illa dhalalat tariq. Orang itu tidak takut kecuali tersesat di jalan saja. Artinya tidak takut dengan perampokan, tidak takut dengan penjambretan, tidak takut dengan pencopetan atau yang lainnya. Dia cuma takut tersesat di jalan. Karena pada waktu itu betul-betul aman. Betul-betul keadilan merata di mana-mana. Ini kata Rasulullah, sebelum hari kiamat manusia akan merasa aman. Dan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya pada zaman Imam Mahdi, ketika beliau muncul kemudian menghancurkan orang-orang al-kuffar dan menyebarkan keadilan
di tengah-tengah manusia. Maka pada saat itulah kaum muslimin dan juga manusia yang lainnya tidak takut kecuali hanya tersesat di perjalanan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, zuhuru naril Hijaz. Di antara tanda kecil hari kiamat, munculnya api yang sangat besar di negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu Mekah dan sekitarnya. Khususnya di kota Madinah sini. Mekah dan Madinah namanya negeri Hijaz pada waktu itu. Rasul SAW pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar sebuah api dari negeri Hijaz. Ini khususnya dari kota Madinah. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Yang mana api yang ada di kota Madinah ini bisa menyinari leher-leher unta yang ada di negeri Busra, yang ada di negeri dekat Asyam sana. Di Palestina atau Yordania atau sekitarnya negeri Asyam. Begitu jauhnya jaraknya, namun api tersebut bisa menyinari karena sangat besarnya api tersebut. Dan ini telah terjadi pada zaman Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada tahun 654 Hijriah. Pada tahun 654 Hijriah, tanda kecil hari kiamat ini telah muncul. Khususnya pada zaman Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Seperti yang dikatakan sendiri oleh beliau. Saya bacakan di sini ucapan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, kharajat fi zamanina narun bil Madinah sana 54 wa 600. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah keluar pada zaman kita sebuah api dari kota Madinah pada tahun 654 Hijriah, wa kanat naran 'azimatan jiddan. Dan itu adalah api yang sangat besar sekali. Min janbil Madinati syarqi, dari sisi timur kota Al-Madinah. Wara Al-Hurra, di tempat di belakang Al-Hurra. Wa tawatara ilmu biha inda jami'i Syami wa sa'idil buldan. Dan kabar berita ini sudah mutawatir, betul-betul tersebar di mana-mana tentang munculnya api yang sangat besar tersebut. Wa akhbarani man hadaraha min ahli Madinah, dan telah mengabarkan kepadaku, kata Imam Nawawi, orang-orang yang ada di kota Madinah pada waktu itu tentang keluarnya api yang sangat besar tersebut. Demikian pula di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan, anna ghair wahid minal a'rab mimman kana bihadrati Busra syahadu a'naqal ibil fi dawi hadin nar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya orang-orang Arab Badui yang mereka ada di dekat Basra sana, mereka menyaksikan adanya api yang betul-betul menyinari leher-leher unta yang muncul dari negeri Al-Hijaz. Ini sudah muncul pada zaman Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemudian yang ke-10, yaitu Qitalut Turk. Qitalu At-Turk, perang dengan At-Turk. At-Turk ini sebagian mengatakan mereka adalah bangsa Mongolia. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun At-Turka. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi At-Turk. Kauman wujuhum kal majanil mutraqah. Yang mana disifati oleh Rasulullah SAW, kaum Turk itu adalah kaum yang wajah mereka kal majan, seperti perisai. Disebutkan nanti dalam hadis yang lain, hidungnya pesek dan matanya sipit. Yalbasuna syar, mereka memakai baju dari bulu hewan. Wa yamshuna fis syar, dan mereka berjalan dengan memakai sandal dari bulu-bulu hewan. Ini kata para ulama juga terjadi pada zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau yang memerangi kelompok At-Turk tersebut. Yang ke-11 di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, doyaul amanah, disia-siakannya amanat. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, idza duyatil amanah fantadris sa'ah. Apabila telah disia-siakannya amanat, maka tunggulah kiamat. Kemudian
Abu Hurairah bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana disia-siakannya amanah tersebut? Kemudian Rasul mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila diserahkannya sebuah urusan kepada selain ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Dan kalau kita perhatikan di sekeliling kita, berapa banyak hal-hal yang menunjukkan akan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Berapa banyak manusia-manusia yang memegang kekuasaan ataupun jabatan ataupun pekerjaan yang bukan ahlinya. Dan yang lebih parah dari itu, tentang urusan agama, berapa banyak orang yang bukan ahlinya. Mereka apa? Berfatwa tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu. Maka ini diantara apa? Idaatul amanah, menyia-nyiakan amanah. Bukan ahlinya, namun apa? Berbicara tentang urusan agama tanpa ilmu, sehingga dhalla wa adhal, sesat dan menyesatkan, seperti yang akan disebutkan nantinya. Demikian pula yang diistilahkan dengan istilah nepotisme, menyerahkan jabatan atau yang lainnya kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga terjadinya apa? Terjadinya fawdhah, hal-hal yang tidak teratur dan sebagainya. Meskipun dalam hal ini nepotisme itu, kalau dalam artian orang itu memang berhak menyandang jabatan itu